Halo adik-adik, coba perhatikan video berikut ya. Nah, bagaimana bisa sih tadi sedotan dengan sedotan bisa bergerak? Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari tentang listrik statis. Langsung saja kita simak video berikut. Pada dasarnya, semua benda itu dikatakan netral. Nah, atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka dikatakan netral. Sedangkan jika muatan yang melepaskan elektron, maka ini disebut dengan muatan positif. Dapat dikatakan juga atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Dan jika benda menerima elektron, maka benda itu termasuk ke dalam muatan negatif. Atau diartikan atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Adik-adik, kita bisa membuat benda menjadi bermuatan. Ada 3 cara untuk membuat benda menjadi bermuatan. Yang pertama dengan cara konduksi atau menempelkan. Yang kedua dengan cara induksi atau mendekatkan. Dan yang ketiga dengan cara menggosokkan. Cara yang paling mudah untuk membuat suatu benda yaitu dengan cara menggosokkan. Setiap benda memiliki kemampuan untuk melepas elektron, namun masing-masing benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melepas atau menangkap elektron. Dengan catatan, yang dapat berpindah itu hanya elektronnya saja. Di sini bisa dilihat ada deret tribolistrik. Kita bisa menghafalkannya atau juga bisa mengingatnya. Semakin kecil angkanya, maka ini sukar memberi elektron. Dan semakin banyak angkanya, atau nomornya semakin besar, maka ini semakin mudah memberi elektron. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Sebagai contoh, di sini ada penggaris plastik dengan kain wol. Keduanya sama-sama bermuatan netral. Penggaris plastik dan kain wol digosok-gosokkan. Maka nantinya penggaris plastik akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Bisa dilihat dari deret tribolistrik bahwa penggaris plastik itu di nomor 5 dan kain wol berada di nomor 17. Jadi kain plastik bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Contoh yang kedua itu ada kaca dengan kain sutra. Kaca dan kain sutra sama-sama memiliki muatan netral. Ketika kaca dan kain sutra digosok-gosokkan, maka kaca akan menjadi bermuatan positif dan kain sutra akan menjadi bermuatan negatif. Bisa dilihat dari deret tribolistrik bahwa kaca berada di paling bawah dari kain sutra. Kain sutra nomor 15 dan kaca nomor 19, maka kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Adik-adik, muatan juga dapat berinteraksi. Di sini kita akan membahas tentang interaksi antar muatan. Bagaimana jika plastik dengan kaca atau plastik yang bermuatan negatif didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, maka akan terjadi tarik-menarik. Atau dapat disimpulkan, muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Interaksi yang kedua, jika kaca didekatkan dengan kaca bermuatan positif dan kaca juga bermuatan positif, maka akan terjadi tolak-menolak. Atau dapat diartikan, muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Adik-adik bisa lihat bahwa di sini adanya muatan yang saling tolak-menolak dan tarik-menarik. Atau ada gaya listrik yang saling tolak-menolak dan tarik-menarik. Jika muatannya sama, maka gayanya akan tolak-menolak. Dan jika muatannya berbeda, maka gayanya akan tarik-menarik. Di sini gaya listrik itu dipengaruhi oleh Q atau muatan. Ada muatan pertama, Q1, dan ada muatan kedua, Q2. Dan dipengaruhi juga oleh jarak, yaitu R. Atau dapat diartikan, besar gaya tarik atau tolak antar muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan.
Di sini dituliskan dengan rumus matematisnya, itu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Di mana F adalah gaya kolom, satuannya Newton, Q adalah muatan, satuannya kolom, R adalah jarak, satuannya meter, dan K itu ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Contoh soal yang pertama. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom dan negatif 2 mikrokolom yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat, berapakah besar gaya tarik antar kedua muatan? Yang harus adik-adik ingat bahwa satuannya itu harus ke dalam satuan SI. Maka jika belum SI, kita harus mengubahnya menjadi satuan SI. Ini yang harus diingat. 1 mikrokolom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. 1 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan 10 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Diketahui di situ ada Q1 atau muatan pertama, yaitu 3 mikrokolom. Kita konversi menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Q2 sama dengan 2 mikrokolom. Kita konversi menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. K itu ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Dan R atau jarak 10 cm sama dengan 0,1 meter atau 1 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Yang ditanyakannya itu adalah F atau gaya tarik antar kedua muatan. Perlu adik-adik ingat bahwa A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. A pangkat N dipangkatkan M maka sama dengan A pangkat N kali M. Dan A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Langsung saja kita mulai cara pengerjaannya. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 6 per 1 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Maka F sama dengan, kita kalikan terlebih dahulu, 9 kali 3 kali 2. 9 kali 3 kali 2 sama dengan 54 dikali 10 pangkat. Nah, yang pangkatnya karena perkalian maka tinggal dijumlahkan. 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. Ini berarti sama dengan nanti negatif 3 ya. Per, ini tinggal yang bagian bawah. 1 dikuadratkan, berarti 1 kali 10 pangkat. Nah, karena ininya dipangkatkan lagi, maka ini tinggal dikalikan. Jadi negatif 1 dikali 2, maka negatif 2. Nah, maka hasilnya F sama dengan 54 dibagi 1 itu sama dengan 54 kali 10. Nah, untuk pangkatnya yang ini berarti negatif 3 kurangi negatif 2, maka negatif 1. Jadi 54 kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Kesimpulannya, besar gaya tarik antar kedua muatan itu sama dengan 54 kali 10 pangkat negatif 1 atau 5,4 Newton. Contoh yang kedua, dua buah benda masing-masing bermuatan listrik negatif 4 mikrokolom dan 1 mikrokolom yang terpisah pada jarak R dan mengalami gaya tarik-menarik sebesar 0,9 Newton. Nilai R-nya adalah, nah kita harus cari diketahui dulu kemudian ditanyakan.
Diketahui Q1 sama dengan negatif 4 mikrokolom, kita konversi menjadi negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Q2 sama dengan 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Dan F sama dengan 0,9 Newton, atau sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Yang ditanyakannya adalah R atau jaraknya. Langsung saja kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. F-nya sudah diketahui, 9 kali 10 pangkat negatif 1. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 1 kali 10 pangkat negatif 6 per R pangkat 2. Nah, setelah ini kita tinggal kalikan silang. Maka 9 kali 10 pangkat negatif 1 kali R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 1 kali 10 pangkat negatif 6. Kita kalikan terlebih dahulu angka di depannya. 9 kali 4 kali 1 sama dengan 36 kali 10. Nah, yang pangkatnya 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 sama dengan negatif 3. Nah, yang sebelah sininya itu kita tulis R pangkat 2. Yang ini kita tulis ke bawah. Jadi per 9 kali 10 pangkat negatif 1. Jadi R pangkat 2 sama dengan 36 dibagi 9 sama dengan 4 kali 10 pangkat yang pangkatnya negatif 3 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 2. Karena ini R kuadrat dan yang ditanyakan R, maka kita buat akar dulu. R sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat negatif 2. Maka R-nya sama dengan akar 4 itu 2. Nah, untuk pangkatnya itu tinggal dibagi 2. Jadi negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Jadi R-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 1 meter atau 0,2 meter. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.